pengurus pusat MUI, anggota Muhammadiyah, Ketua Alumni Saudi Arab Indonesia, Ketua Alumni Madinah, dan juga beliau aktif memimpin EKIA yang ada di Tuban. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah di Madinah, salah seorang penasihat Ikhwanul Muslimin yang menjadi suaka politik di Mekah, Ali Garisha, penasihat Presiden Anwar Sadat. Jadi zaman-zaman kuliah seperti kalian, saya nggak mau menghabiskan umur untuk hal-hal yang nggak penting, gitu. Kayak alay-alay gitu. Untungnya di Madinah jadi nggak sempat pacaran, gitu. Habisin umur. Nanti pas kira-kira sudah hampir selesai kuliah, ya sudah langsung kawin aja deh, begitu. Menarik untuk saya ceritakan sekilas bahwa inilah perjalanan hidup di mana seorang pemuda, seorang mahasiswa itu harus betul-betul memanfaatkan seluruh waktunya untuk ilmu, dan tentunya juga amal, harakat, gerakan. Anda sudah jadi nenek-nenek sebelum waktunya, dan Anda juga sudah jadi kakek-kakek waktu masih kuliah. Kalau dua hal yang menjadi hak Anda, perubahan dan kebangkitan sebuah bangsa, itu tidak terjadi. Artinya lu sudah tua sebelum waktunya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang marah ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar kemudian menunjukkan pedang. Ayat kusuddin wa ala hayy. Saya tidak rela bobot agama saya jatuh sementara saya masih hidup. Dan saya kira itu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pemuda Islam, dan Anda sebagai seorang muslim dan muslimah nggak boleh melihat Islam di mata Anda itu jatuh pada saat Anda masih hidup. Ini sebuah qira'ah. Baik, tentang pentingnya solidaritas Islam, ukhuwah Islamiyah dulu. At-ta'akhi baina al-muslimin. Qaidah min qa'ididdin. Salah satu rumusan beragama yang penting dan wajib. Ini ruknun min arkanil Islam sebetulnya. Memang yang kita kenal rukun Islam itu cuma berapa? 5. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada rukun yang lain. Hadisnya sahih, bunyal Islam ala khamsin, syahadat, sampai kemudian hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar, zikir, jihad, ya, kemudian amal jama'i, ini bagian daripada rukun Islam. Saya tidak ingin menambahkan yang 5, tetapi yang 5 ini tidak tegak tanpa rukun-rukun yang lain. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Rumusan berpikirnya, sebuah kewajiban yang kalau tidak dikerjakan dan mengakibatkan kewajiban yang lain tidak tegak, maka ini menjadi wajib hukumnya. Misalnya ada hubungannya nggak wudu sama sholat? Secara langsung ada hubungan? Ada, walaupun tidak masuk dalam rukun sholat, ya, atau haram di situ. Kan mulai dari niat sholat itu kan. Berarti kalau sudah niat mesti dalam keadaan taharah kan enggak? Ya. Begitu pula tegaknya Islam. Tegaknya Islam hanya bisa dicapai ketika kita kemudian bersatu. Baik mulai dari ta'aruf, tafahum, takaful, baru al-amal ijtimai. Kita saling mengenal, saling memahami, saling mendukung satu sama lain, baru kemudian saling bekerja sama. Ini wajib hukumnya. Coba perhatikan, negara Israel itu bisa berdiri, itu ada kerjasama yang luar biasa antara pemuda Israel, pemuda Yahudi, khususnya Zionis itu. Sehingga setiap pemuda yang sudah ditugaskan itu bisa pulang ke Israel setelah bekerja sama bertahun-tahun dengan membawa emas yang jumlahnya sebesar kapal induk untuk mendirikan sebuah negara Israel Raya itu. Ada sebuah proses panjang.
bagaimana mereka menciptakan Perang Dunia ke-1, bagaimana kemudian mereka menciptakan Perang Dunia ke-2, sama halnya bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah proses di Indonesia ini bukan terjadi begitu saja. Ini semua ada yang mendesain dan ada kerjasama di antara kekuatan batil itu. Nah sayangnya kekuatan Islam di Indonesia ini kurang bersatu. Saya baru belakangan ini muncul ke dunia politik. Kalau Anda dengar kemarin peristiwa pertemuan Cikini, saya dengan teman-teman alumni Madinah sudah begitu gas, antum di wilayah politik, saya di wilayah dakwah dan pendidikan. Tapi belakangan terus terang memang di kalangan ormas Islam dan tokoh-tokoh pendidikan kecewa dengan teman-teman di politik karena kami selalu disuguhkan pemimpin yang abu-abu dan gak jelas, selalu kalah. Nah sekarang saya bukakan petanya di Indonesia. Petanya begini di Indonesia secara politik. Rupanya antar partai Islam dan antar partai berbasis masa Islam, jadi ada dua ya bedanya. Yang partai Islam ini biasanya menyatakan dirinya sebagai partai Islam, P3 yang paling tua, kemudian PBB, kemudian PKS, yang menyatakan bahwa platform mereka di aktenya itu adalah berdasarkan Islam. Tetapi PKB dan PAN ini kita menyebutnya sebagai partai berbasis masa Islam yang dasarnya tentu Pancasila. Alhasil 5 tahun terakhir ini Islam betul-betul digebukin. Yang paling melekat dengan Islam adalah terorisme. Dan yang harus hilang dari kata Islam adalah yang tidak boleh melekat lagi kata jihad. Ini puncak daripada teroris. Lalu yang juga akan dikebiri adalah ormas Islam lewat undang-undang keormasan. Termasuk pengumpulan dana yang berkaitan dengan dana-dana kemanusiaan jika sudah berkaitan dengan dakwah Islam, ini mulai dipersempit. Yang ketiga yang juga dihajar adalah tokoh-tokoh Islamnya. Tokoh-tokoh Islam ini yang seperti Anda dengar di media massa yang diangkat walaupun belum jelas kesalahannya. Kalaupun ada yang jelas, katakanlah misalnya yang berjilbab disorot Ratu Atut misalnya, atau di partai ada LHI misalnya, atau ketua MK, oke lah mereka korupsi nyolong ratusan miliar atau belasan miliar, nggak sampai lah ratusan miliar. Tapi pengemplang dana negara 6 triliun, 10 triliun, yang besar-besar itu pada kemana nggak ketangkap yang mata sipit itu. Saya pernah berkata seperti ini karena beberapa pimpinan KPK juga murid saya dan sahabat saya. Kondisinya seperti itu, dan menjelang pileg itu partai Islam betul-betul dihajarkan sehingga diprediksi menurut survei-survei partai Islam bakal mati 5-5-nya. Dan di internal orang Islam sendiri termasuk para petinggi Islam dan tokoh-tokoh politik Islam sudah prediksi bahwa ada minimal 2 partai Islam yang bakal mati, diprediksi PKB dan PKS. Ini di kalangan tokoh. Sehingga wajar kalau kemudian pimpinan-pimpinan partai Islam ini kemudian agak-agak galau juga menjelang pileg. Dan agak wajar juga kalau kemudian mereka sudah mengadakan komitmen-komitmen politik dengan partai-partai nasionalis. Karena kondisinya memang memasuki pemilu mereka galau. Di luar dugaan, raport partai Islam kok bagus, kecuali PBB yang sudah sakratul maut. Kondisinya ini lebih kepada persoalan internal PBB itu sendiri sebetulnya ketimbang hujatan luar. Itu memang sudah mismanagement di dalam itu. Juga ada persoalan di masalah kepemimpinan. Saya masih di Aceh, kemudian ditelepon oleh beberapa tokoh Islam karena saya punya tempat di Tebet yang mungkin strategis bagi mereka untuk selalu mengadakan pertemuan. Selain itu strategis pula dan kemudian gratis kalau ngumpul di situ.
Saya punya restoran kecil yang nggak penting, untung yang penting bisa ngasih makan orang, termasuk kalau sholat Jumat di tempat saya. Ya minimal 300 bungkus lah orang makan di situ. Itu setiap Jumat. Nah mereka ngajakin kumpul di situ, sementara saya masih di Aceh. Saya sedang audisi Hafiz Quran, mengumpulkan anak-anak umur 3-7 tahun yang hafal juz amma. Jadi saya kemarin ketemu anak sudah dia dari terlahir memang buta, umurnya 7 tahun sudah hafal juz amma dan sudah menghafal beberapa juz lainnya dalam Al-Quran. Jadi kalau dia umur 7 tahun hafal 3 juz, berarti kalau Anda yang umurnya sekarang 20 berapa kira-kira? 19-20 lah ya. Berarti sudah 34 juz lah kira-kira. Surganya lewat. Nah ketika saya berada di Aceh, ditelepon beberapa tokoh nasional, beberapa ulama agar saya mengumpulkan tokoh itu. Saya kumpulkanlah di Tebet sebelum pertemuan Cikini. Jadi pertemuan Cikini memang sempat mengubah haluan politik di Indonesia saat itu. Dan saya pulang Ahad, Senin saya kumpulkan tim untuk bekerja, dan sorenya kumpulan tokoh-tokoh Islam termasuk Bang Haji Umairama yang merasa pede banget diusung oleh Caimin. Kalau saya sudah tebak Gus Dur aja ditawan, apalagi Umairama. Iya kan? Kalau dilihat Twitternya Caimin itu kan pakai gambar Gus Dur di belakang, padahal istrinya Gus Dur sudah bilang semua partai boleh pakai foto Gus Dur kecuali PKB, gitu kan? Caimin agak menarik memang. Di pertemuan itu, sebelum pertemuan Cikini, kita sepakat tokoh-tokoh yang kumpul pada malam hari itu termasuk dari Ormas sudah sangat ingin bersatu. Jadi dari sisi gelora keinginan untuk solidar satu sama lain di antara umat Islam ini sudah sangat kuat. Sampai Umairama juga bergebu-gebu. Sebelum keluar, saya tanya sebagai moderator, Bang Haji, kalau kami umat Islam yang hadir di sini pilih Anda sebagai calon presiden kita, tentu kita nggak akan kasih cek kosong kepada Anda. Kira-kira apa sih visi misi Bang Haji dan apa yang komitmen Anda terhadap kita semua? Dia jawabnya nyantai, baik, dan semua visi misi hidup saya sudah saya tuangkan di dalam lagu saya. Berarti kita harus dengerin album dia semua ini satu-satu. Yang saya hafal cuma satu, Ani doang gitu. Karena dia mantan saya dulu. Tapi pada akhirnya Umairama tidak jadi presiden. Karena saya pribadi sesungguhnya juga tidak melihat Roma efek. Ya. Jadi kurang efek lah gitu. Rahasianya begini, saya ngobrol dengan Pak Ma'ruf Amin. Sebetulnya kenapa suara PKB itu tinggi? Ini di luar dugaan, Caimin juga kaget. Kalau memang ada Roma efek, ini sebuah analisis yang tidak ada di media, Anda niscaya tidak akan menemukan analisis di media kenapa suara Partai Islam naik dan kenapa Jokowi efek nggak muncul di PDIP. Kan target mereka 37% kan? Ternyata hanya sampai 19%. Ada analisis nggak di media pernah Anda dengar? Nggak ada. Sekarang saya beritahu, kenaikan angka PKB itu sebetulnya di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, ibu kota NU. Dan ini muncul dari gerakan para ulama sekitar Tapal Kuda itu, yang membuat manifesto bersama ar-ruju war-ruju tsumma-ruju. Bahasa Indonesianya kembali ke PKB tanpa syarat. Itu ketika terjadi persoalan besar, gejolak besar di tubuh PKB dan juga di NU. Nah, ulama inilah yang bekerja keras dengan niat baiknya. Jadi yang ingin saya katakan kepada Anda, masih banyak pemimpin-pemimpin, orang-orang saleh, ulama-ulama yang sungguh-sungguh bekerja di bawah ini untuk Islam. Di dalam PKS juga masih banyak tokoh-tokohnya yang kawan-kawan sendiri yang saya tahu bahwa ada persoalan di tingkat pimpinan pusat, inilah masalah politik, dan ketika mereka kemudian dihajar oleh musuh, disebarkan oleh media. Dan dari sisi media memang kita kalah orang Islam. Satu-satunya modal PKS kan di sosmed.
Memang dari situ dia berani dan kuat melawan. Baik, jadi PKB ini bisa naik suaranya karena suara para ulama. Kembali ke PKB tanpa syarat, itu ar-ruju war-ruju summa ruju. Kalau yang pakai syarat, termasuk Yeni Wahid pakai syarat, tinggalin aja. Itu udah sepakat tuh di ulama. Sehingga naiklah suara ini, tapi sayang sekali lagi analisis ini tidak diangkat. Kalau memang ada Roma efek, mestinya di seluruh Indonesia kan penggemar Roma Irama, kemudian peningkatan suara PKB, tapi ternyata peningkatannya kebanyakan di Tapal Kuda itu. Baik, usai pertemuan di tempat saya di Al Islamic Center, kemudian saya bentuklah tim kerja karena inilah masalahnya di Islam itu. Ya, ini Anda harus siap kalau ingin menjadi orang yang berjuang untuk agama Islam ini. Dan saya ingin sampai di sini dulu. Jadi fight for Islam. Sayang sekali nanti kalau sudah lulus kuliah cuma menjadi seorang teknokrat misalnya. Ini kebanyakan jurusan apa di sini? Anda jurusan apa? Kimia. Teknik? Kamu? Arsitektur? Macam-macam. Kamu akan mulia dan senantiasa akan terhormat dengan karir yang bagus kalau hidupmu bekerja untuk Islam. Rasulullah SAW, para sahabat, sampai kepada pendiri negeri ini, yang membuat kita sekarang berada di negeri ini, semua bekerja untuk Islam. Coba pikirkan para pejuang tahun 45 dan sebelumnya itu kalau pergi ke medan juang, kira-kira apakah pernah berpikir nanti habis perang ini kami dapat gaji berapa ya? Tidak. Merdeka atau mati. Lihat Tariq bin Ziyad menyeberangi Gibraltar, ya, Selat Gibraltar, atau ada pulau Tariq di situ menuju Almira ke Spanyol, sehingga Eropa Barat dicahayakan oleh Tariq bin Ziyad yang umurnya 20-an tahun. Awalnya hanya seorang budak. Apa yang dia bisa, kenapa dia bisa melakukan itu dan apa yang dia bawa? Bekalnya sehingga dia menjadi kuat Islam. Karena Islam yang dibawa. Jadi senantiasa kalian sebagai seorang pemuda akan terhormat sejak sekarang dan sudah produktif sejak sekarang kalau fight for Islam. Perjuanganmu untuk Islam. Nah, kembali. Jadi saya bentuklah tim kecil karena ini untuk Islam di Indonesia dan saya nggak pernah terjun ke dunia politik. Baru kali ini kita bikinlah pertemuan Cikini. Alhamdulillah. Tokoh-tokoh hadir di Cikini. Intinya pada malam hari itu saya minta agar para pimpinan partai Islam mendengarkan harapan ormas-ormas Islam. Jadi ormas-ormas Islam ini sudah bersatu. Dan saya informasikan selama ini Anda perlu tahu bahwa ada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini isinya ulama dan zu'ama serta umara. Jadi jangan berharap dari Majelis Ulama itu ulama semua, namanya memang Majelis Ulama Indonesia, tapi pasca Buya Hamka ada pergeseran, isinya adalah zu'ama dan umara. Jadi misalnya kalau ada artis jadi anggota MUI, ya nggak apa-apa, karena nggak harus ulama memang untuk Departemen Kebudayaan. Ini MUI. Dan rupanya sudah lama di antara mereka tidak silaturahim. Tidak ada konsolidasi antara ormas Islam. Nggak enak untuk saya buka satu-satu. Jadi ada ormas Islam di bawah NU sendiri kerjasamanya, ada ormas Islam di bawah Muhammadiyah sendiri kerjasamanya, ada ormas Islam yang dari tadinya dua-duanya tapi kemudian gerak karena dikendalikan oleh NU, dikendalikan oleh Muhammadiyah, dia bikinlah MOI, Majelis Ormas Islam sendiri. Ya, minus NU, minus Muhammadiyah. Ingin berjalan di sini. Sesuai dengan arah dan visi mereka sendiri, tidak mau dikangkangi oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah, jelang Pilpres 2014 ini, terutama sebelum Pileg, itu semua sudah bersatu dan kita berkumpul semua di MUI. Setelah wafatnya Kiai Haji Sa'al Mahfud, Ketua MUI, dan sekarang Pak Din Samsudin kemudian rajin ngumpulin. Dan kemudian sekjennya juga lagi sakit keras, sehingga selama ini memang agak vakum, dan sekarang sudah mulai bergerak. Kita buatlah setelah itu pertemuan di MUI, Majelis Ormas Islam, sehingga gerakan yang saya buat dilebur menjadi
Andarbonya Mui. Saya bikin 2 pertemuan rahasia. Dulu poros tengah itu terjadi karena situasinya mendukung. Dan umat Islam lagi mau dan belum berpengalaman saat itu. Nah, saat ini, seperti Anda ketahui, PKB sudah putus asa. Jauh-jauh hari kan, Caimin bilang saya trauma dengan Islam, gitu kan? Karena Gus Dur diturunkan di tengah jalan. P3 dalam kondisi kisruh kemarin kan? Begitulah. Kemudian ya PKB nggak kedengaran lagi suaranya. PBB maksud saya. Dalam kondisi sakratul mautnya itu. Nah, PKS yang kelihatannya sedang berusaha untuk menjaga keseimbangan dirinya pasca diobok-obok dari luar dan dari dalam ini. Jadi ketika kami berinisiatif untuk menyatukan itu, targetnya cuma satu. Kalian duduk saja dan konsolidasilah di antara kalian, solidar di antara kalian. Dan kami sebagai tim kerja juga satu prinsipnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tugas kami mengumpulkan Anda cuma ingin mengislahkan. Sukses atau tidak suksesnya terserah Allah. Karena yang bisa menyatukan hati para tokoh ini hanya Allah. Ya muqallibal qulub, alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Alhasil media mengekspos wawancara dengan Pak Amin Rais yang tadinya sudah hampir bersatu. Pak Amin kemudian selalu bilang dan diulang-ulang itu di media adanya poros Indonesia Raya, padahal belum disepakati. Poros Indonesia Raya ini memang ingin menggiring Partai Islam ke Gerindra. Inilah yang membuat kemudian PKB tambah yang tadinya skeptis, kemudian tambah marah. Ya sudah ke PDIP sekalian. Nah itu kondisinya. Jadi kalau ditanya apakah ada kelanjutan, setelah itu kami bikin pertemuan rahasia lagi setelah Puri Denpasar, bikin pertemuan di Penogoro. Saya juga dan teman-teman itu bekerja, kumpulah pimpinan partai kecuali memang ada peristiwa yang mengenaskan. Sebetulnya pertemuan itu atas undangan Din Samsudin dan Agil Siraj, Ketua Muhammadiyah dan Ketua NU. Tapi ketika Ketua NU dalam perjalanan menuju lokasi tahu ada Amin Rais di situ, balik kanan. Jadi nggak jadi datang, padahal beliau mengundang dan beliau yang menandatangani surat. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi di luar ini. Ada sedikit usaha dari teman-teman ARH yang dulu juga sempat menginisiasi terjadinya poros tengah, tapi juga agak berat memang kondisinya, kondisi skeptis seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, ini peta sekilas saja di Indonesia ini, apa yang harus kalian lakukan di kampus dan bagaimana tindakan kalian selama kalian kuliah di kampus ini. Begini, UI ini sangat strategis. Yang masuk UI ini anak-anak yang terpilih. Setidaknya secara akademik Anda adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana saja, saya ingatkan. Sekarang walaupun hanya di lingkungan fakultas teknik atau di jurusan Anda sendiri, berkenalanlah. One day teman-temanmu itu yang kamu nggak sangka duduk bareng itu akan menjadi seseorang nanti. Tapi jangan berteman karena nanti akan jadi seseorang. Ya, dari sekarang bikinlah jamaah di antara kalian. Saya juga demikian waktu saya masih kuliah. Saya pada posisi ini memang untuk mengumpulkan tokoh itu mikir dia, biasanya siapa yang mengumpulin gue? Apa kepentingan dia gitu. Biasanya begitu. Tapi alhamdulillah karena posisi saya di tengah, kecuali di depan Syiah, nggak ada tawar-menawar. Ya hidup ini pilihan. Ya, sama liberalisme tentu kita nggak bisa main abu-abu. Bahwa nanti kita bisa duduk bareng ketika di meja makan, it's okay. Gitu. Atau lagi main bola begitu. Tapi dulu terus terang, saya dengan kawan Salafi, dengan kawan Ikhwani, dengan kawan NU, dengan kawan Muhammadiyah, gaul aja. Walaupun agak enak juga dulu, zaman kuliah. Saya kuliah pas Perang Teluk. Pas Perang Teluk tahun 90. Saat itu.
Dan itulah Crusader sebetulnya kan. Jadi perang salib abad modern yang dipelopori oleh kaum evangelikal di bawah pimpinan George W. Bush, yang perwakilannya di Indonesia ini kan evangelisnya James Riyadi, anaknya bapaknya yang menjadi wali amanahnya UI gitu kira-kira. Ngerti kan ya? Bahwa Anda juga sebetulnya di bawah bayang-bayang. Sampai kepada kasus kemudian rektor sempat bermasalah karena soal aset-aset ini di dalam. Jadi Anda tidak bisa tidak untuk terlibat dalam gerakan. Dalam gerakan ini, saya zaman kuliah juga seperti itu, tetap bergaul kepada semuanya. Kadang-kadang saya kan celana saya masih begini nih, isbal. Dulu di zaman kampus kalau ada orang kayak begini nih dianggap nggak ngetren deh pokoknya. Kan simbolnya dulu harus berjenggot panjang, ininya setengah tiang, dan simbolnya pakai siwak gitu, untuk diakui kejamaahannya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang lucu gitu, seperti lucunya Anda kan, kalau nggak pakai jilbab gede takut gak diakuin gitu kan. Yang jilbab gaul juga terlalu cuek begitu kan. Sebetulnya ini hal-hal sederhana buat saya sih, simbol-simbol seperti ini nyantai aja lah, gak usah terlalu dibesar-besarkan. Ada yang mau telur ceploknya di sini, telur ceplok di sini, kan itu cuma soal telur ceplok gitu. Yang jenggotnya mau panjang, yang jenggotnya bonsai gitu, ya gak usah diribut ya. Ya, ini terjadi sama teman saya, ribut sampai Indonesia, alumni Mekah sama alumni Madinah. Alumni Mekah sama alumni Mesir. Yang alumni Mesir kan biasanya cukur jenggot. Kemudian yang alumni Mekah ini jenggotnya panjang, satu kampung pula di Kalimantan Timur. Kata teman yang gak pakai jenggot alumni Mesir, kamu tuh seperti kambing kulihat sekarang. Dia bilang, gak apa-apa, daripada seperti anjing tidak ada jenggotnya. Kan gak penting banget. Untuk hal-hal yang sepertinya tidak terlalu mendasar. Prinsipnya kalau saya melihat bahwa itu tatawuan semua. Ini gara-gara saling mengejek. Ya, saling mengejek. Bahwa jenggot itu sunnah, ya. Tidak isbal itu lebih bagus, iya. Karena kan lebih bersih. Sesuai sunnah, sudahlah. Saling mengakui aja kalau kita, iman kita lebih lemah lah begitu. Tapi bukan kemudian jenggot lebih bagus gitu. Ya tunjukkanlah dalam bentuk kinerja dan manfaat kepada orang lain. Kembali, jadi sadari bahwa Anda lah seorang yang bakal melakukan perubahan dan kebangkitan di sebuah bangsa, dan Anda lah dengan kebersamaan Anda nanti akan melakukan sebuah perubahan-perubahan besar di negeri ini. Dan kemudian sejak di kampus Allah sudah perjumpakan Anda dengan orang-orang terbaik. Lakukan yang terbaik. Insya Allah nanti akan ada hal-hal besar yang bisa Anda lakukan. Kelihatannya cukup sampai di sini dulu. Bertanya saja, ngobrol saja. Saya akan jawab jika itu persoalannya mau yang pelik-pelik dalam persoalan nasional maupun internasional. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Batir atas materinya. Mungkin sebelum dikasih tanya, Ane mau nanya dulu nih Ustadz ya, boleh Ustadz ya. Jadi sebenarnya waktu kemarin Ane dan teman-teman gitu ya, dari teman-teman akhirnya sebenarnya ikut gitu, dan safari ke teman-teman pemimpin parpol, dan ada salah satu statement dari Pak, bukan ketuanya sih, tapi salah satu petinggi parpol Islam yang mengatakan begini. Pada saat itu kita bertanya mengenai masalah peluang dari koalisi partai Islam setelah forum Cikini waktu itu, dan waktu itu kita bertanya tentang partai beliau, dan beliau mengatakan seperti ini: bagaimana kita bisa bersatu dalam sebuah jamaah partai politik, dalam sebuah politik, kalau misalnya dalam hal ibadah saja kita tidak bersatu. Beliau bilang seperti itu, dan dia bilang, yaudahlah kita nggak usah mimpi dalam politik kita bersatu. Kita fokus aja dulu, kalau misalnya kita ibadah yang sudah bersatu, baru kita bisa bersatu dalam politik. Dan ini sedikit banyak mempengaruhi salah satu, di samping tadi trauma terhadap Gus Dur ya, itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, menurut Ustadz Batir sendiri, sebenarnya dalam membentuk sebuah solidaritas Islam ini kita harus mulai dari mana gitu? Apakah mulai dari hal yang seperti itu, atau kita tidak bisa meninggalkan salah satunya di antara yang lain? Baik, itu sebetulnya alasan itu sangat rasional dan sangat benar. Sangat benar. Yang pertama, kalau ingin melakukan sebuah kejamaahan, kebersamaan, kebersatuan, itu adalah wahdatul aqidah.
Itu harus satu. Karenanya kita punya kalimat yang satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita tidak boleh bersatu di luar kalimat ini. Setiap persatuan, setiap perkongsian, setiap akad kebersamaan, kerjasama apa saja, jika dasarnya bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tunggu saat perpecahannya. Kalau nggak pecah di dunia, nanti pecah di akhirat. Bakal ribut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nanti misalnya jadi arsitek, Anda punya teman, kemudian Anda bersatu, bersaudara, dasarnya karena kepentingan sama-sama punya proyek sebagai seorang arsitektur. Kemudian sehidup semati, kemudian mati bareng-bareng gitu ya, dikubur. Dia sendiri yang desain arsitek kuburannya. Ya, full AC, full video, full apalah gitu ya. Nanti tunggu ributnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karenanya saya sepakat, kalau ingin membangun kejamaah di kampus, dasar harus kuat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Yang kedua, saf salat. Ini sudah dasar. Dimensi-dimensi ubudiyah seperti ini yang akan memancar ke dalam perilaku. Kalau dari sholatnya saja nggak bersatu, nggak rapat safnya, maka kemungkinan besar di luar itu juga terpecah. Itu benar. Saya di Madinah itu mendapati situasi seperti itu dulu. Ini teman-teman antara Ikhwani, Salafi, NUI, Muhammadi, dan seterusnya. Lucu. Kalau di masjid itu nggak bersatu. Bahkan nggak mau salam satu sama lain. Padahal cuma beda jenggot dikit. Ya. Tapi nanti pas diajak main bola, bersatu. Tapi persatu di dalam sepak bola pasti pakai berantem kan? Nggak akan kuat. Jadi bersabarlah menata kebersatuan di masjid. Jadi kalau rohisnya sendiri tidak bersatu, berat kemudian untuk bersatunya umat, terutama mahasiswa yang lain di luar. Jadi misalnya kalau di Salam UI sendiri itu ribut antar fakultas dan nggak mau menghadiri acaranya FTI, kalau yang buat FTI itu, jangan berharap mengajak yang lain untuk bersatu. Bahkan di MUI pun saya katakan, jangan mimpi ormas Islam mempersatukan orpol Islam kalau Ramadan, awal Ramadan aja nggak bersatu. Idul Fitrinya bersatu. Cuma Indonesia yang beda-beda terus ya. Ya ini harus diakui. Jadi wahdatul aqidah, wahdatul shaffil ibadah, ini menjadi akar sebuah kebersatuan di internal umat Islam. Selanjutnya baru platform-platform dalam bentuk visi dan misi secara tertulis. Ini sebetulnya juga sangat penting untuk terjadinya sebuah persatuan di antar kelompok Islam, khususnya di bidang politik. Tapi dari awal memang platformnya berat, agak beda antara partai berbasis Islam dengan partai berbasis massa Islam. Sedikit ya bocoran, PAN sama Muhammadiyah itu gak akrab. Cuma gak enak kalau dibongkarin semua satu-satu. NU sama PKB juga gak akrab sebetulnya. Akhirnya Cak Iminnya ke PDIP, Said Agilnya ke Prabowo, kan begitu ya. Apakah ini politik dua kaki, tapi yang jelas sudah menunjukkan tidak ada kebersamaan. Nah, nggak usah juga kecewa dengan fenomena ini. Ustadz, kalau yang tokohnya juga nggak mau bersatu, gimana dengan kita? Enggak, justru lu yang bikin perubahan. Kita 2019 nggak boleh kayak begini. Setuju? Dan sejak sekarang kita harus bekerja. Jangan kalah sama Haritanu, jangan kalah sama Luhut Panjaitan, jangan kalah sama James Riyadi yang sudah bekerja sejak 5 tahun yang lalu.
dan sekarang mereka sudah menuju euforianya, dan 2019 dia akan kerja keras untuk mendapatkan puncak kepemimpinan di Indonesia. Nah, jadi dari mana mulainya? Saya kemarin ngobrol dengan seorang rektor Universitas Islam. Ustaz, kelihatannya untuk lapis kedua menuju kebersatuan umat Islam ke depan, ya sudahlah, yang tua ini minimal nggak ganggu, biarlah dia jalan. Tapi di level kita nanti, di level Anda menuju 2015 ini, seluruh BEM kampus, khususnya lembaga-lembaga dakwah kampus ini harus konsolidasi di tingkat nasional dan harus menyatukan langkah, dan platformnya harus jelas. Berjuang untuk Islam, bekerja untuk Islam, dan bekerja sama untuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu pertanyaan lagi Ustaz dari Aneh sebelum kita buka sesi pertanyaan. Kita sudah selesai di masa pemilihan legislatif dengan hasil yang seperti ini, dan juga dengan koalisi partai Islam yang memang PKB sendiri keluar dari koalisi. Dan kita menghadapi dua pilihan yang sudah ada cenderung nih untuk presiden kita ya. Yang kalau misalnya kita mengacu pada surat Ali Imran ayat 28 kan tidak boleh mencari pimpinan kafir. Tapi kalau misalnya nanti gitu Ustaz, kita menghadapi dua calon presiden kita yang sama-sama muslim gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjamin atau setidaknya mengurangi dampak kemudaratan untuk pilpres kita nanti yang bisa kita lakukan dari pemuda itu sendiri? Siapa pendukung Jokowi katanya? Pendukung Prabowo? Netral semua berarti. Atau abu-abu? Atau biarkan lagi menjadi rahasia di antara kita? Di dalam agama, dalam mengambil keputusan itu, dalam kondisi seperti itu, pertama pilihannya adalah al-ahsan, ideal. Yang kedua, irtika akhafud dararain, mengambil resiko yang paling kecil di antara dua pilihan yang buruk. Dan yang ketiga, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari kemudaratan lebih prioritas ketimbang mengharapkan manfaat. Oke, nah ini saya ingin beri cara pandang Islam. Yang mudah harus dikasih agak tajam-tajam dikit ini. Di Batam saya bercanda di Twitter saya, Jokowi memang hebat. Ini what can be. Di Solo mewariskan pemimpin kafir. Di Jakarta juga mewariskan pemimpin kafir. Asli ini marah orang. Selangkah lagi akan mengkafirkan Indonesia. Saya cuma pengen tahu test case aja seberapa hebat sih Jasmev itu. Dan gue pengen ngerasain nasi kebuli saat dibully kayak apa sih. Kalau gak berani dibully jangan jadi anak muda. Islam itu bisa tegak karena di antara sahabat banyak yang daftar menjadi martir gitu kan. Latihannya coba masuk pasar teriakin la ilaha illallah, digebukin mati nggak gitu. Tes case dulu, kalau masih bangun alhamdulillah. Teriak lagi seperti Ibnu Mas'ud gitu. La ilaha illallah, bebek pingsan gitu kan. Lu udah tahu dinasihatin. Jangan teriak la ilaha illallah masih juga digebukin. Itu harus tes case. Jadi jangan cuma kuat nonjok tapi kuat gak ditonjok begitu. Itu baru anak muda. Iya, gerakan-gerakan ini biasanya sebelum kita lakukan sesuatu, siapa yang siap di penjara? Coba ke sini. Yang siap masuk UI, saya udah 10 orang lu ya. Yang lain oke atur gerakan ini 10 orang yang siap masuk UI, siap ya? Iya, udah diatur itu. Dan nggak keren kalau nggak ada yang berani begitu. Saya coba tes case begitu. Wah, saya diserang. Tapi bahasanya norak semua, nggak ada yang bikin gua tobat gitu. Karena malas saya suruh aja anak saya masih SMA. Nah, baca nak. Abimu dia boleh coba. Anak saya suruh baca, yang nggak level sama saya gitu kan. Bi, ini nggak ada yang keren nih. Coba cari, ada nggak petinggi yang membuli Abi hajar? Nggak ada satupun. Paling ulil cuma bisa bilang hasah gitu. Coba ngomong, gue layanin nih gitu.
Ini lagi hangat masalahnya. Ketika dibeli, saya kirim Twitter saya kedua. Orang Islam yang memilih pemimpin tidak dengan cara pandang Islam berarti sedang pensiun dari Islam. Tambah ngamuk dia. Dan yang ngamuk dia orang Islam. Ini mahasiswa. Juga ada mahasiswa Islam. Inilah kenyataan. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Anda, memang 3 cara pengambilan keputusan itu sudut pandang Islam yang kita pakai. Jadi ketika saya berbicara di sini tentu dengan sudut pandang apa yang disebut dengan Islamic worldview, dengan cara pandang Islam. Gue dihajar lah jedar, nggak ada yang bikin gue tobat. Coba gue lempar kata-kata yang ketiga. Karena saya berprinsip, inna kaida syaitani kana dhaifan. Tipu daya setan itu sebetulnya lemah. Saya kirim Twitter saya ketiga. Dia pikir saya kapok gitu dibully. Kagak lah. Dibully itu kayak makan nasi kebuli. Gitu. Gue kirim. Berislam sampai mati. Mati bersama Islam. Ini harga mati. Ada yang ngelayanin gak setelah itu? Gak ada, cuma 2, mati aja sono. Gak ada yang ngelayanin setelah itu. Habis. Artinya, kalau saya ditanya misalnya menghadapi pimpinan ini, seperti apa keputusan harus kita ambil, tentu dengan Islamic worldview, dengan cara pandang Islam. Cara pandang Islam, dengan kaidah-kaidah agama yang saya pahami, ibaratnya Indonesia ini sebuah perahu, kapal besar yang bernama Indonesia. Kita di anak-anak dakwah ini, orang-orang Islam ini berada di salah satu sudut kapal ini. Sebab ini kan memang perahu Indonesia ini besar sekali, macam-macam orangnya. Kita berada di dalam. Kalaupun dibilang mayoritas Islam, sebetulnya tidak. Ini Muslim dhimmi di Indonesia. Biasanya kan ada istilah kafir dhimmi. Belum nyambung nih, hanya kita coba turun dikit. Islam ini minoritas di Indonesia, yang sesungguhnya. Selebihnya memang cara pandang kita itu bukan Islam, yang liberal, yang sekuler. Hanya dalam soal ibadah, sholat aja mereka yang berbau Islam sama kawin gitu kira-kira. Baik, ibaratnya nih Indonesia adalah sebuah kapal. Ada tiga yang kita ingin ajukan. Setelah kita pilih semua ini muncullah 3. 1, soleh, jujur, tapi nggak bisa nyetir kapal. Pilih apa jangan? Kita akan milih kapten nih. Ibarat kita sekarang berada di masjidnya kapal ini, atau di musolanya. Soleh, jujur, tapi nggak bisa nyetir kapal. Pilih jangan? Wah, jadi Titanic nanti kapal kita. Persoalannya adalah tinggal 2 pemimpin Islam, tapi pezina, pejudi, pemabuk. Ya biasa kan pelaut kayak begitu. Lagunya orang Manado di mana kapal bersandar di situ lempar jangkar. Itu kan kebiasaan pelaut. Nggak paham pasti deh. Oke. Tetapi yang satu ini nggak gangguin kita di masjid. Nah yang satu lagi ini bermasalah. Pemabuk, pezina, kemudian pejudi juga. Cuma yang satu ini jangan, yang masjid jangan digangguin ya. Ada yang gangguin masjid, gua hajar loh. Karena ada preman kayak gitu kan. Nah lu pilih yang mana? Yang penting gunakan cara pandang keislaman. Makanya kalau cara pandang Islam itu, lihat. Yang pertama adalah al-ahsan. Ini yang paling ideal. Mestinya Presiden Indonesia itu saleh, jujur, adil, dan jago nyetir kapal. Tapi ini kan nggak ada nih.
Belum lahir masih kuliah di UI Fakultas Teknik. Gitu. Insya Allah akan lahir. Maksimal 5 tahun lagi, siap ya? Kenapa nggak pede kayak gitu? Oke, nanti. Ketika pemain Persija, Wayne Rooney namanya, umurnya 12 tahun, masih pemain sepak bola jalanan. Dia berharap bisa seperti idolanya, pemain Persib kalau tidak salah itu, Michael Owen. Tapi hanya dalam tempo 4 tahun kemudian, di usianya 16 tahun, Wayne Rooney sudah satu lapangan dengan Michael Owen. Itu kalau ada kesungguhan. Jadi kalau saya bilang 5 tahun, nggak usah masalah juga buat Anda. Insya Allah bisa. Siap? Ya Tariq bin Ziyad umurnya berapa? Bisa membebaskan Eropa Barat. Hanya 21 tahun. Konon ada yang mengatakan 19 tahun. Muhammad Al-Fatih, umur 19 tahun, ada yang mengatakan cuma 21 tahun. Apa yang diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih adalah Konstantinopel, ibu kotanya Romawi yang berada di Istanbul. Itu yang diruntuhkan. Umurnya berapa? Ya kayak lu. Siap? 5 tahun lagi siap? Menggunakan anta binafsi. Persoalannya adalah apa persepsimu tentang dirimu? Kalau kamu bilang dirimu saya siap, maka kamu bisa. Tapi kalau kamu bilang, hehe siap gak ya? Gitu. Ini alay. Yang kalau ditanya tadi, habis ngaji sama Ustaz Bakhtiar di auditorium tadi, apa isinya? Gitu deh. Kalau di organisasi ketika rapat, apa pendapat lu? Seterah. Nggak bisa jadi pemimpin yang kayak begini. Jadi Anda harus siap. Jadi siap jadi pemimpin Indonesia 5 tahun lagi? Siapnya lembek, siap nggak? Siap nggak? Siap. Bismillah. Yang ideal. Yang kedua, kalaupun kita tidak mendapatkan yang ideal untuk pemimpin Islam ke depan, ya irtikab akhafud dararain. Ambil yang resikonya lebih kecil daripada yang keduanya ini. Siapa nih? Gitu. Mendingan mana, Jokowi atau Prabowo? Yang bilang mendingan Prabowo angkat tangan. Angkat tangan yang tegas aja, cuek aja, gak ada masalah. Yang mengatakan Jokowi lebih ringan, angkat tangan aja gak apa-apa. Jokowi lebih ringan, gitu. Angkat tangan aja gak apa-apa. 2, ya. Yang penting, kalau saya sih gak terlalu berharap Prabowo sama Jokowi, gak terlalu berharap sama dua-duanya, gitu. Secara ideal gak ideal. Mantan Danjen Kopassus, mantan, gitu kan. Jokowi juga, saya juga belum tahu apa kinerjanya. Saya berani berkata begini karena saya tanya sama Pak JK, sebelum pertemuan Cikini saya datangi Pak JK, lagi makan siang di mana? Di Penang Bistro di Mega Kuningan. Saya samperin ke situ. Pak, saya akan bikin gerakan di bawah, takut betulan dengan Bapak di atas. Saya ingin tanya kepada Bapak, berapa komitmen Bapak dengan Jokowi? Dia sebutkan 99%, tinggal pengumuman saja. Bapak terlalu tua dan terlalu terhormat untuk menjadi wakilnya Jokowi. Tolong jelaskan kepada saya. Saya udah terang-terangan sama Pak JK pakai gaya bahasa Bugis saya. Kan satu kampung sama-sama orang Bone. Dan dia juga kenal saya. Apa katanya? Ya, elektabilitas Jokowi itu tinggi sekali. Walau saya juga tidak tahu apa track recordnya itu Jokowi. Lu wakil aja bilang kayak gitu. Prabowo, saya tanya langsung. Kan kita undang langsung. Coba presentasi sama kita deh. Sampai saya tanya kapan kawin gitu. Saya tanya langsung. Supaya semuanya menjadi clear. Jadi, apa konsep ekonominya? Konsep ekonominya Prabowo itu kerakyatan. Tapi apakah nanti sejalan dengan konsep ekonominya harta raja saya yang rada-rada
sedikit kapitalis ke situ. Saya tidak tahu di tengah jalan seperti apa. Konon kalau orang rapat sama Prabowo harus pakai helm salah satunya. Apakah akan langgam? Wallahu alam, ini masalah psikologis saja. Cuma nggak bagus juga kalau kita ceritain yang agak-agak parno-parno terus kan. Peta potensinya ke depan lah, nanti kita bicara. Tapi yang jelas, siapapun pilihan Anda, akhafud dararain, mana resikonya yang lebih kecil dari sudut pandang agama. Ingat ya, ini bukan perusahaan mebel ini. Jadi yang harus menjadi pemimpin adalah orang yang memang expert di bidang furniture. Bukan, ini pemimpin publik yang dasarnya adalah akidah. Beda ini bukan pemimpin pabrik ini. Harus ada dasar akidah untuk kepemimpinan publik. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Yang memilih orang kafir berarti dia termasuk orang kafir begitu. Yang ketiga, kalaupun yang lebih rendah resikonya tidak ada, ya sudah, jangan terlalu optimis, ambil yang ketiga. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu rumusnya. Menghindari resiko lebih diutamakan ketimbang mendatangkan manfaat. Jadi bagusnya sih tidak ada resiko dan banyak manfaat. Sekarang kalau kita ambil itu ada resiko, ada manfaat. Nah sebaiknya pilih yang tidak ada resikonya, agak kurang resikonya, walaupun kita kehilangan manfaat nggak apa-apa. Itu prinsip berpikir. Dan ini saya pikir Anda perlu memahami yang namanya kaidah-kaidah berpikir di dalam agama. Begitu ya kira-kira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mus'ab Abdul Syahid dari Arsitektur. Mus'ab, ya, angkatan 2011. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah keadaannya ketika di dunia diklaim kemahasiswaan, tidak semua mahasiswa muslim seperti yang seperti memiliki pemahaman yang sama gitu tentang politik itu sendiri gitu. Dan bahkan tentang perjuangan apakah kita harus memperjuangkan pemimpin Islam pun ya masih banyak perdebatan di antara kita. Nah, ada kasus yang menarik bahwa saya pernah juga ngobrol sama teman-teman dan teman-teman ini juga termasuk muslim gitu. Nah, akhirnya karena mungkin dia bisa dibilang frustasi atau bisa dibilang putus asa dengan adanya pemimpin-pemimpin muslim yang mungkin ya dia muslim gitu, secara ideologi mungkin muslim, tapi perilakunya tidak menunjukkan seperti akhlak seorang muslim. Nah, akhirnya dia memberikan statement, memberikan statement bahwa ya gue sekarang lebih mengutamakan perilaku dia, gue lebih mengutamakan kemampuan dia dalam memimpin ketimbang ya dia harus muslim gitu. Ya gue lebih mending memilih pemimpin ateis tapi dia bagus daripada pemimpin muslim tapi dia munafik gitu. Nah, sekarang yang kita hadapi ya seperti itu gitu. Nah, menurut Ustadz gimana Ustadz pengalaman Ustadz ketika Ustadz masih menjadi mahasiswa dan menghadapi teman-teman kita yang seperti itu gitu? Karena kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri gitu untuk memilih misalnya pemimpin muslim yang sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofi dari Teknik Kimia 2012. Saya mau tanya pertama mengenai tahun 1955 ya, ada partai Masyumi kan ya. Nah di sini yang saya penasaran, sekarang ini kan partai Islam dan partai berbasis masa Islam tuh banyak, sedangkan dulu itu cuma satu gitu. Apakah simbol bersatunya solidaritas umat Islam itu harus disimbolkan dengan partai Islam yang cuma satu, atau nggak kenapa-napa partainya banyak tapi kepentingannya ya tetap satu, memperjuangkan Islam gitu? Dan pertanyaan saya sebenarnya kalau menurut Ustadz, kapan sih Islam akan berjaya di Indonesia? Terima kasih. Baik, Ustaz. Perbedaan seperti ini adalah bagian daripada dinamika. Tetapi untuk memilih di antara perbedaan ini saya kira yang perlu kamu cermati. Begini, saya tarik dulu sejarah NKRI ini lahir. Biasanya kalau dari sisi sejarah, dari zaman mana mulainya? Dalam sejarah NKRI ini berdiri biasanya dirunut dari mana? Budi Utomo. Tahun berapa Budi Utomo? Enggak, mulainya di Diponegoro.
18, 25, 18, 30. Ya. Ini biasanya, menarik itu dari situ. Ada memang penulis Belanda yang juga menulis tentang Islamisasi di tanah Jawa atau sejarah Islam di tanah Jawa. Cerita ini barangkali nanti akan menginspirasi kamu untuk memilih pada posisi yang mana. Adalah Ontowiryo, nama asli daripada Diponegoro. Kata-kata Diponegoro itu gelar dari kata-kata difa, negara, negoro. Difa'un artinya membela, negoro ya negara. Jadi Diponegoro. Ya, nama aslinya Ontowiryo. Ontowiryo ini sebetulnya keturunan Hamengkubuwono III kalau tidak salah. Yang harusnya menjadi Hamengkubuwono keempat sebagai sultan, sebagai raja di Jawa sebelum ada Indonesia. Karena ibunya melihat lingkungan keraton yang sudah terlalu kebelanda-belandaan, dia tidak rela anaknya masuk dalam sistem pendidikan seperti itu. Lalu dipesantrenkanlah si Ontowiryo oleh ibunya di Jawa Tengah. Sampai di situ. Anda bisa bayangkan kalau Anda berada pada masa itu. Dipesantrenin, kira-kira keren gak saat itu? Hanya gara-gara ibunya berbeda cara pandang dengan lingkungan gereja, lingkungan keraton saat itu. Dan dialah yang harusnya menjadi Hamengkubuwono keempat. Tamat dari pesantren, kemudian dia nggak mau diangkat menjadi Hamengkubuwono seperti ayahandanya atau kakendanya. Dia kasih adiknya saja atau keluarganya saja. Dia sendiri tidak mau. Dan yang menarik adalah ketika dia berpesan kepada temannya Ahmad dan Fakhruddin, ingatkan saya kalau sampai saya satu hari ini Pak, saya tidak rela diangkat menjadi raja di tanah Jawa atas restu penjajah. Gitu ya. Ini Indonesia asli. Ini asli Indonesia. Tapi saya tanya sama Anda, adakah calon presiden Indonesia yang gak minta restu sama penjajah? Ini asli Indonesia, kenapa Indonesia kemudian ada? Memang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemuda yang berjiwa negarawan seperti itu. Akhirnya terjadilah perang gerilya kan, Diponegoro dengan pemerintah Belanda di zaman siapa itu? Jenderal de Kock. Hampir 25 juta gulden dana Jenderal de Kock itu habis, sehingga dipanggil untuk dialog. Siapa Anda? Kata de Kock kepada Diponegoro. Coba lihat. Apa kata dia? Saya Diponegoro, Ratu Islam tanah Jawa, yang akan memimpin orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Keren banget, asli keren banget menurut saya. Saya ratu dalam bahasa Jawa kuno itu artinya raja, laki atau perempuan. Istilah raja itu dari bahasa Sanskerta. Saya Ratu Islam tanah Jawa yang ingin memimpin orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Kalau memimpin orang Islam yang setia sama Islam gampang. Ya, memimpin orang Islam yang tidak setia kepada Islam ini kan harus digampar, harus bisa pakai rotan gitu kan, harus dijambak kadang-kadang. Menurut gak lo gitu kira-kira? Tentu awalnya harus baik-baik dulu dengan peringatan baik-baik. Jadi dibutuhkan karakter yang kuat. Nah di tengah perbedaan seperti ini, jadi Mus'ab, kamu sesuai dengan namamu sebagai muhajir pertama ke Madinah dari Mekah. Mus'ab bin Umair adalah di tengah perbedaan seperti ini udah otomatis, sebab pendidikan Anda ini sudah mendidik ke arah yang hampir kehilangan nasionalisme. Anda ketahui bahwa di Indonesia ini nggak boleh jadi pemimpin kecuali kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini nggak mungkin tanpa orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Masalahnya di kampus ini yang ada itu kebanyakan bertuhan, tidak berketuhanan. Apa bedanya? Kalau cuma bertuhan, iblis pun bertuhan. Tapi persoalannya iblis itu tidak berketuhanan, tidak taat kepada aturan Tuhannya. Indonesia ini adalah
bangsanya orang yang berketuhanan, yang terhubung dengan wahyu, dan Indonesia ini bukan bangsa iblis yang putus dengan wahyu. Di situ dibutuhkan mahasiswa. Pancasila itu ruang kosong, tergantung siapa yang mengisinya. Anda ini mahasiswa, ya masuk ke perpustakaan. Di situ buku tuh hebat-hebat semua, isinya kebenaran. Tapi pertanyaannya, apakah buku itu yang nanti akan menyuarakan kebenaran setelah Anda keluar dari perpustakaan? Tidak. Siapa yang berada di dalamnya? Kalau yang ada di dalam perpustakaan ini adalah ahli bid'ah, liberal yang tidak cinta kepada negeri, maka suara dia didengar keluar dari perpustakaan. Itu Pancasila. Jadi menghadapi perbedaan seperti itu, ini kan soal kuat-kuatnya kamu memberikan argumen. Hidup adalah pertarungan. Pertarungan abadi. Apa bisa didamaikan antara hak dan batil? Halal dengan haram, pengikut Tuhan dengan pengikut iblis, tidak bisa didamaikan. Hidup adalah pertarungan. Jadi kalau ketemu yang berbeda kayak gitu, nah ini seru nih, harus. Nah gue suka yang kayak gitu-gitu. Ini soal pertarungan hidup. Jadi di tengah seperti itu, ya kamu harus pintar-pintar tuh. Nah zaman saya masih mahasiswa, saya nggak terlalu ikut-ikut kelompok yang terlalu ini. Tapi ketika Liko sama anak tarbiyah saya ikut, ketemu dengan penasihat Anwar Sadat, kemudian ketemu, saya suka ikut karena ilmunya bagus. Ketika ketemu teman Salafi, ketemu Syekhnya juga saya ikut. Duduk sama teman NU, duduk sama teman Muhammadiyah. Tapi kalau harus mengkristal kemudian membenci yang lain, wah gue gak ikut tuh. Urusan gue kalau udah pada ribut-ribut kayak gitu, yuk kita main bola yuk, wah bersatu deh semuanya. Aneh juga itu. Nah, jadi pekerjaan Anda selama Anda di kampus, Anda harus aktif menulis. Saya bikin majalah sendiri, saya bikin media sendiri, kita yang fotokopi sendiri, kita yang sebarkan. Itu zaman saya, makanya nggak terlalu banyak di zaman saya, karena saya punya geng sendiri, agak bocor gitu. Maksudnya kepada yang lain-lain gitu ya, kalau ada yang terlalu dominan tetapi kemudian membenci yang lain, ini kita coba tengahin. Nah ini dibutuhkan jiwa-jiwa muda yang berani seperti itu. Tapi dengan argumen yang kuat, dengan karya tulis yang ilmiah, dengan sumber-sumber yang akurat gitu. Kemudian Anda berbicara sama mereka seperti itu. Jelas ya? Nah, Sofi tadi ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan kedua yang paling gampang. Kapan sih Partai Islam akan berjaya di Indonesia? Insya Allah 5 tahun lagi setelah anak-anak fakultas teknik di ruangan ini mau bergerak dan bersatu, jaya insya Allah. Ya, di tangan kamu. Tapi saya siap untuk mendampingi lah paling enggak. Untuk menjadi bagian dari itu. Gimana, siap? Ya. Minimal ketika kamu Sofi sekarang sudah bangkit dan berkata seperti itu, di mana kamu berada, kamu tegakkan. Bahwa kemudian kalah, apa ukurannya? Otowiryo di Ponorogo, gara-gara dia lantang seperti itu, akhirnya dipenjara. Kan aturan mainnya, perjanjiannya bersama Belanda, kalau sampai dialog ini deadlock, kan seharusnya dia boleh pergi kan? Ini enggak, kemudian ditahan di Ponorogo. Akhirnya dipenjara, berpindah-pindah tempat selama 25 tahun. Dan wafat di usianya ke 70 tahun. Di usia 70 tahun, di Ponorogo wafat. Secara politik saat itu kira-kira strategis gak apa yang dilakukan oleh di Ponorogo? Orang bilang bunuh diri gitu kan, nggak keren pada masa itu. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian nama pangeran di Ponorogo mati? Tidak. Dan sekarang kita bangga bahwa dialah sebagai cikal bakal akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah peperangannya pada saat itu dianggap menang? Tidak. Tapi sekarang kita mengatakan bahwa dia sudah menang. Itulah tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika surat ini diturunkan, ini masih di Mekah. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk keluar, jangan berdakwah underground lagi. Muncul di permukaan setelah 11 bulan kan. Kemudian marahlah Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, hanya untuk urusan ini kamu kumpulkan saya, padahal Muhammad saat itu masih sedikit.
masih muda, tidak punya pengikut yang banyak, tidak punya pengikut yang kuat, tidak punya senjata, tidak punya harta. Tabbatlah ya Muhammad, tapi Allah yang bilang saat ini juga, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Saat ini celaka Abu Lahab, saat ini sudah kalah dan sudah kalah. Itulah makanya surah Al-Lahab digantikan dengan surah An-Nasr. Pada surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal kemenangan, ini turunnya yang terakhir sebelum surah Al-Maidah ayat 3 itu. Dan surah Al-Lahab 6 surat pertama yang diturunkan, jauh sekali jaraknya, tapi disandingkan karena Allah sudah tebak, sudah kalah dia. Jadi di Ponorogo saat itu sudah menang di hadapan Jenderal de Kock, dan Allah sudah perlihatkan di depan matanya. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, kapan? Tergantung Safi dan teman-teman di sini mau bangkit atau tidak 2019. Siap? Kalau siap 2019 kalian menang. Urusan menang atau tidak, pokoknya bergerak atau tidak. Begitu cara pandangnya. Itu cara pandang pemuda seperti itu. Yang kusudinu, gua anahai, gua gak rela Islam gue rendah, bobot Islam gue rendah, sementara gue masih hidup. Wah, itu baru keren. Itu bermental pemenang namanya. Pertanyaan yang pertama tadi saya lupa tentang Masyumi. Atas berkat rahmat Allah saat itu memang kondisinya Masyumi berhadapan dengan musuh yang jelas, komunis. Jadi kenapa Masyumi saat itu laku? Katanya karena ada kontranya PKI. Nah sekarang ini karena umat Islam gak jelas siapa musuhnya, gerilya liberalisme, komunisme, sekularisme, ini luar biasa. Ya ketika kita dalam kajian komunisme, anggota dewan berapa? 500 orang kan? Sudah 110 orang anggota dewan itu sebetulnya PKI dan keturunan PKI dan cucu-cucunya PKI. Untuk bisa quorum kan sebetulnya tinggal berapa lagi? Kalau separuh daripada 500, 251 lah kira-kira begitu. Maka kalau dia sudah dapat 110, tinggal berapa? 110 lagi lewat nasionalis, maka dia menyebar. Makanya Budiman Sujatmiko sejak muda seperti kalian sudah bergerak itu. Dan daripada PRD kemudian berdiri sendiri susah, lebih baik menyebar kemana-mana. Masuk ke partai Islam, kelompok kiri juga masuk ke partai Islam itu sudah banyak. Makanya harus dikirana mendingan masuk ke PKB gitu kan. Dan kemudian yang menentukan dengan semua biayanya. Baik, nah jadi pertanyaannya sekarang, apakah lebih baik banyak tapi satu tujuan yang sama atau satu saja? Ini ada beberapa rekayasa, memang harus dipaksa sebetulnya supaya tinggal satu aja. Jadi caranya gimana? Kalau perlu diangkat aja nanti ke depan yang lolos threshold itu yang 7% nilainya. Otomatis yang 4 ini harus mau tidak mau berfusi kepada yang satu. Dia harus berfusi seperti itu menjadi satu. Tapi untuk menyatukan dalam kondisi seperti ini memang tidaklah mudah.